Linovia Carmelita. Ya. Carmelita. Aku ingatnya Lovia Carmelita. Benar, Linovia Carmelita. Linovia Carmelita, ya. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purworejo Klampok. Selamat datang Bu di podcast Gema Gagasan. Ini podcastnya teman-teman wartawan yang ada di Banjarnegara. Apa yang Ibu lakukan sebenarnya? Oke, terima kasih Mas Jati untuk kesempatan yang luar biasa. Jadi saya juga berharap ada satu tempat gitu bagaimana saya sebagai warga Banjarnegara terutama yang berkecimpung di dunia pendidikan itu untuk ikut serta ayo dong gitu kan bahasanya dalam hal ini semoga lewat di Gema Gagasan ini lewat teman-teman di PWI Banjarnegara ini bisa mengetuk memantik gitu kan pemerintah. Jadi terima kasih. Ada satu hal tadi yang pertanyaan Mas Jati, what happened gitu kan, kenapa sih gitu ya. Jadi sebenarnya secara pribadi saya tidak membranding saya, tetapi memang membranding sekolah. Jadi kenapa penting dalam kami di pendidikan sekolah harus punya brand, itu penting supaya orang paham, oh SMA 1 Purworejo Klampok adalah sekolah adiwiyata, oh SMA 1 Purworejo Klampok adalah sekolah literasi. Nah ini penting karena brand bagi sebuah sekolah itu menjadi satu identitas diri. Orang tua siswa itu hadir ke sekolah kami itu udah punya gambaran saya akan dibentuk menjadi generasi literat itu misalnya atau saya akan dibentuk menjadi generasi yang peduli lingkungan. Itu hal kecil Mas Jati, tapi menurut saya nanti punya satu efek yang luar biasa. Kalau pembentukan kepribadian, kemudian pada saatnya nanti didukung penuh juga di sekolah, di masyarakat, pemerintah, maka ini kan menjadi sebuah habit yang luar biasa. Jadi contoh sederhananya begini, sekarang ini kami memang sedang gencar terkait dengan mewujudkan sekolah kami menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Itu nggak gampang Mas Jati karena dari mungkin sekolah negeri swasta SMA itu kami ada 12 di 2023 baru kami, kemudian sedang menuju insya Allah nanti di 2025. Nah mewujudkan sekolah adiwiyata mandiri itu nggak bisa menjadi tanggung jawab sekolah saja. Trilogi pendidikan ini tanggung jawab ada tiga elemen ya, kami di sekolah, pemerintah, dan tentunya masyarakat. Nah masyarakat ini secara umum kan saya wakilkan pada wali siswa. Kemudian pemerintah ya dalam hal ini Kabupaten Banjarnegara dong gitu kan. Nah ini yang sedang kami yang sedang kami garap adalah bagaimana nanti sekolah bisa memberikan satu bentuk edukasi untuk menjadikan anak-anak kami di SMA 1 Purworejo Klampok menjadi generasi yang peduli lingkungan. Nah, satu barangkali yang sekarang harus kami gemakan ini tentang waduk merica. Ini kan menjadi bagian dari kepedulian. Iya, kemarin saat kami kebetulan saya bersyukur, ini saya harus sampaikan ucapan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Imam Prasojo, salah satu tokoh nasional sosiolog Indonesia, sosiolog, dan kebetulan juga beliau adalah wong Banjar gitu sekarang sedang membantu kami bagaimana menjadikan sekolah kami itu ada satu integrated farming community. Kalau bahasa saya sederhananya adalah kebun edukasi, itu luar biasa. Jadi kami nggak punya duit Mas Jati, tapi bagaimana Pak Imam melihat semangat Bu Fia, semangat teman-teman kami punya namanya kalau komunitas di tempat kami punya namanya Laskar Jaga Bumi, keren banget ini namanya. Jaga Bumi. Nah ini kembali ke isu tentang peduli lingkungan. Jadi bagaimana saya harus memberikan pemahaman ke anak-anak bahwa Banjarnegara di mana waduk merica yang kita miliki yang menjadi waktu itu ikonik di tahun 85 sebagai waduk atau bendungan yang terbesar. Sekarang terakhir kemarin saya ngobrol bersama Pak Imam dan teman-teman di peduli Serayu gitu Serayu Network betul. Itu hanya ada tinggal sisa air 12%. Artinya tingkat sedimentasinya kan luar biasa. Nah,
Jadi kemarin ini bagaimana nanti kami bersama anak-anak kami itu ikut serta, walaupun mungkin perannya hanya kecil Mas Jati, tapi paling tidak anak-anak paham bahwa Waduk Merica itu kalau kita nggak mau peduli bisa jadi di 2025 sudah selesai. Kita nggak bangga lagi memiliki Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, dari situ bagaimana kita menjadikan anak-anak kami yang kami sebut sebagai Laskar Jaga Bumi ini untuk ayolah gimana dengan cara kami di sekolah untuk bergerak bergerak dalam hal ini secuil kalau dalam bahasa saya, sedikit tetapi kalau bergerak bersama-sama dengan 1110 anak-anak saya itu akan jadi luar biasa. Jadi itu yang barangkali kemarin tersorot, pertama terkait dengan sekolah kami menuju Adiwiyata Mandiri. Kemudian yang kedua, saya harus sampaikan ini, halo Kabupaten Banjarnegara, ini saya harus menyampaikan ini untuk para pemangku kebijakan bahwa kami juga berupaya untuk mengurangi pengangguran terbuka. Ini satu catatan kunci, mengurangi pengangguran terbuka. Jadi kalau setiap tahun, misalnya di tahun ini kami harus mengeluarkan atau meluluskan 358 siswa, maka di situ bisa dipertanyakan ada berapa siswa kami yang nggak melanjutkan. Taruhlah kalau di tempat kami dari hasil pendataan tim bimbingan konseling itu di setiap tahun memang meningkat, tetapi bukan berarti tidak ada persoalan Mas Jati. Maka dari 358 ini ada kemungkinan mungkin yang berdasarkan data kemarin yang melanjutkan di angka 200, maka 158 anak saya mau dibawa kemana. Maka dari latar belakang ini kami menginisiasi namanya program double track. Ini memang belum familiar di Banjarnegara, apalagi karena saya mengadopsi ilmu ini dari Jawa Timur. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, di Jawa Timur program double track ini sudah dibantu oleh pemerintah baik tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten. Nah, sementara kami berjuang sendiri. Artinya di tengah keterbatasan yang sekolah miliki, bagaimana kami bisa menjadikan program double track ini menjadi bekal keterampilan mereka. Jadi sederhananya program double track ini adalah salah satu program di mana memberikan bekal keterampilan, itu kata kuncinya. Karena kan yang kita tahu teman-teman atau anak-anak di SMA itu kan mereka bukan mendapatkan keahlian secara langsung seperti teman-teman SMK. Jadi karena memang di SMA itu kan niatnya mereka akan menjadi anak-anak yang disiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi ini kan tidak bisa karena kemampuan ekonomi setiap anak-anak kami juga berbeda. Maka sebenarnya program double track ini menurut saya tidak hanya untuk menyikapi anak-anak yang nggak kuliah. Sebenarnya anak-anak yang kuliah juga malah justru luar biasa. Mereka punya bekal entrepreneur, saatnya nanti mereka mungkin kuliah sambil bekerja. Nah, sementara ini kami baru berjalan 2 tahun Mas Jati. Di tahun pertama karena kami masih pola persiapan mungkin belum maksimal, tapi sekarang di tahun kedua itu kami berusaha maksimal. Jadi kerjasama dengan semua pihak dengan 4 pilihan program Mas Jati. Ada beauty class, bagaimana supaya anak-anak kami mampu menjadi MUA profesional gitu kan. Itu kan lumayan pada saatnya nanti mereka mungkin merias satu wajah, satu untuk wisuda itu di angka 50 sampai 100 kan udah luar biasa. Kemudian yang kedua di cooking class, supaya anak-anak kami itu punya keterampilan bagaimana sih mengolah roti manis yang bisa dijual. Kemudian ada yang ketiga adalah terkait dengan Japan Training Center. Karena kami ada bahasa Jepang, maka kenapa saya perlu ada namanya Jepang Training Center ini, di mana nanti kami kerjasama dengan salah satu LPK yang memberikan pemahaman bahwa bisa jadi mereka mau bekerja di Jepang, maka disitulah nanti mereka jalannya melalui LPK tersebut. Tetapi tentu bahasanya, karena mau tidak mau mereka juga harus memahami bahasa Jepang, dan itu kan kebetulan di tempat kami satu-satunya sekolah yang ada jurusan bahasa Jepangnya gitu. Kemudian yang keempat itu terkait dengan marketing. Iya.
terkait dengan digital marketing. Nah, digital marketing ini berharap anak-anak yang punya keterampilan atau kemampuan di bidang pembuatan website dan sebagainya itu yang nanti akan membantu teman-teman yang tadi di cooking class, di beauty class itu membuat membantu untuk marketingnya. Tapi mereka juga dibekali keterampilan membuat sablon, kemudian MOOC gitu. Jadi itu luar biasa. Nah, itu konsepnya ekstrakurikuler atau kelas khusus atau gimana? Oke, jadi untuk yang khusus kelas 12 kami masuknya di ekstra. Jadi di setiap hari Sabtu. Jadi khusus hari Sabtu, khusus kelas 12 itu karena kami kan KBM-nya dari Senin sampai Jumat. Jadi khusus yang kelas 12 ini kami bekali 4 keterampilan ini. Jadi kami harus memiliki istilahnya mentor-mentor yang luar biasa, dan kebetulan teman-teman kami setelah kami ajak diskusi ada yang punya kemampuan di bidang cooking class, beauty class, digital marketing, sama Japan Training Center gitu Mas Jati. Oke, ini kan itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab SMA ya? Ya. Makanya terus jadi double track itu. Emang sebelumnya ada cerita khusus apa gimana hingga terbersit keinginan untuk double track ini? Oke, terima kasih Mas Jati. Jadi awalnya dari sekolah sebelah dulu sebelum saya di SMA Batur. Kebetulan saya mengelola di satu sekolah di mana bayangkan Mas Jati, sekolah di negeri atas Awan itu dengan tingkat melanjutkan yang sangat rendah. Saya kemudian belajar bagaimana caranya supaya anak-anak kami itu tetap punya bekal keterampilan, maka disitulah ada double track. Saya belajar tidak langsung ke Jawa Timur, tetapi melalui beberapa informasi saya pelajari, kemudian saya sesuaikan dengan kemampuan kami waktu itu, kemudian saya bawalah double track ini di SMA Projo Klampok, dan luar biasanya teman-teman itu senang. Jadi inisiasi ini mereka sambut dengan baik. Nah, bedanya kalau di SMA Purworejo Klampok ini kami buat juga BKK, Bursa Kerja Khusus. Ini juga ada cerita lucu, Mas. Saya dimarahi kepala sekolah SMK. Bahasanya kenapa? Iya, melu-melu gitu kan. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa ini penting bagi kami bahwa pemberian bekal keterampilan atau ini adalah bagian juga tanggung jawab sekolah, dan tentunya tadi betul kata Mas Jati, bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi mestinya di dalamnya ada tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab masyarakat. Jadi berharapnya sih begini Mas Jati, pemerintah Banjarnegara kan bisa jadi baru baru tahu ada salah satu program di sekolah negeri. Bahkan sebenarnya kan kalau saya sampaikan ke teman-teman, bahasanya saya berusaha menjadi ke teman-teman kepala sekolah yang lain, ayolah, kasihan anak-anak yang mungkin barangkali nggak punya kesempatan kuliah, maka mungkin kalau di setiap sekolah ada double track kan luar biasa. Maksud saya kalau kami berjuang bersama-sama, perhatian pemerintah kan lebih lah. Kalau saya berjuang sendiri mungkin hanya dipandang sebelah mata, tapi bagi saya pribadi sepanjang program itu memiliki sebuah kebermanfaatan yang luar biasa bagi pribadi yang bersangkutan maupun bagi sekolah, ya saya coba. Nah ini memang barangkali bisa mumpung di Gema Gagasan ini bisa jadi pemerintah Kabupaten Banjarnegara nanti mungkin bisa membantu kami punya bahasanya calon tenaga kerjanya. Mungkin di pemerintah ada pada saatnya nanti mungkin ada satu kebijakan tertentu yang bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak kami yang sudah bahasanya mungkin belum maksimal, tetapi paling tidak sudah menjadi persiapan untuk menjadi tenaga kerja profesional. Kemudian berharap juga melalui pemerintah provinsi juga bisa didengar, karena ini juga membantu tadi bagaimana kami di sekolah SMA itu mengurangi pengangguran terbuka. Dan satu lagi sebenarnya ini berharap ini kebetulan kan bulan November Mas Jati, di Hari Guru gitu ya, berharap salah satu tujuan utamanya untuk anak-anak kami adalah bagaimana menjadikan anak-anak kami generasi yang, kalau bahasa saya, yang kalau sering saya sampaikan ke anak-anak, jangan jadi beban
keluarga. Jadi biasanya mereka berharapnya ya mau bergerak, menggerakkan diri menjadi tadi generasi yang tidak menjadi beban. Itu kan penting. Jadi kalau kami pahamkan ke anak-anak, terutama saya ke anak-anak kelas 12, Mas Mbak gitu, atau kalau bahasa saya ke anak-anak Cahayu, Cah Bagus, tanamkan dalam dirimu, jangan jadi beban keluarga. Saya yakin dengan dengan semangat ini anak-anak saya jadi berpikir kalau sekarang mereka lulus SMA menjadi generasi rebahan, menjadi generasi yang hanya taunya bangun tidur, makan, tidur lagi, main HP, itu mau jadi generasi seperti apa anak-anak kami. Maka kalau dibangkitkan semangat menjadi generasi yang bukan generasi beban keluarga, saya yakin akan ada inisiatif, akan ada satu semangat gerakan bahwa saya harus bergerak, saya harus bagaimana menjadi anak-anak yang ya secara umumnya ya bisa menjadi anak-anak yang berharga, menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, menjadi anak-anak kebanggaan sekolah, menjadi kebanggaan masyarakat, berguna. Nah, ini kata kuncinya. Begitu Mas Jati. Oke. Tapi ini Bu ya, SMK kan sekarang di bawah provinsi, Ji. Iya. Itu secara regulasi atau kebijakan sebenarnya bisa nggak sih kalau kabupaten, pemerintah kabupaten untuk melakukan intervensi berkolaborasi gitu, mungkin dari sektor amannya gitu untuk bisa muncul gitu di SMA gitu. Yeah. Sebenarnya menurut saya betul, regulasi di kabupaten itu kan untuk pendidikan teman-teman di SMP, SD, TK PAUD nggih. Kalau di provinsi itu kami SMA, SMK. Tetapi ingat Mas Jati, kami itu kan secara geografis ada di Kabupaten Banjarnegara, maka berharapnya ya tetap ada kolaborasi. Kebetulan kemarin saya juga sudah ketemu dengan salah satu ketua komisi 4 kalau nggak salah yang bidang pendidikan. Saya lontarkan ini, ayolah apa yang menjadi bisa kontribusi untuk komisi pendidikan komisi D di bidang pendidikan untuk kami di sekolah gitu. Artinya ini kalau bicara tentang tanggung jawab pemerintah itu tadi kan bukan hanya sekedar terkotakan kami masuk provinsi, SMP, SD, STK menjadi tanggung jawab kabupaten. Jadi sepanjang kami menjadi warga Banjarnegara, ya bagaimana caranya kami akan memberikan yang terbaik untuk Banjarnegara. Kan ada satu istilahnya ya, Banjarnegara ini kalau ditinggali katanya nggak nyugihi, tapi kalau ditinggal ngangeni. Tapi mungkin itu betul juga. Nah, ini bagaimana caranya supaya anak-anak saya itu betah tinggal di Banjar, tapi mereka nyugihi itu loh. Ini kan juga bisa menjadi sesuatu untuk mereka, Mas Jati. Oke. Aku ngobrol sama jenengan, aku mendadak ingat salah satu guru ini sebentar lagi kebetulan kan mau hari guru ya. Iya. Ini guru yang udah puluhan tahun lalu, tapi sampai sekarang ini aku masih ingat benar. Gak tahu kalau sekarang anak-anak sekarang, anak SMA mungkin guru SMP-nya udah lupa gitu. Iya. Saya ada guru kelas 1 SD namanya Pak Suraji, moga-moga masih sugeng. Pak Suraji, dalamnya Belambangan, masih sugeng. Saya kenal beliau. Itu berarti aku diajar beliau itu 30-an tahun yang lalu. Dan sampai sekarang aku masih ingat betul. Terakhir ketemu ada 3 atau 4 tahun yang lalu. Setelah puluhan tahun nggak ketemu juga, alhamdulillah masih ingat. Karena saya termasuk yang nakal. Iya. Termasuk yang nakal, sering diomelin. Saya mau diomelin Pak Suraji, saya ngadu ke bapak saya, malah saya yang dimarahin kok. Kalau sekarang mungkin dilaporin polisi. Nah, iya. Tapi beliau itu walaupun galak, itu galaknya itu ketika ya karena memang saya nakal waktu itu, bukan karena saya bodoh. Iya. Ketika saya mengerjakan soal terus salah, beliau nggak pernah marah. Sabar buat ngajari, tapi begitu aku nakal dan sebagainya, nggak ngerjain PR karena males sampai dan sebagainya, beliau marah.
Nah, itu ke bawah sampai sekarang. Memorinya benar-benar ke bawah sampai sekarang. Nah, ngobrol sama jenengan yang begitu perhatian, walaupun sebenarnya bukan tupoksi utamanya ya, karena tupoksi utama yang menyiapkan anak didik untuk ke jenjang perkuliahan, tapi ini memikirkan sampai ke nanti setelah lulus SMA mau kemana, ini nggak tahu kenapa aku langsung keingat beliau. Oke. Jadi kalau Mas Jati 30 tahun yang lalu ya untuk guru bapak guru di SD-nya ya. Jadi kalau satu hal yang memang Mas Jati, saya yakin siapapun kita hari ini, entah itu Mas Jati, entah itu saya, peran guru adalah luar biasa. Jadi bagi saya memang saya salut luar biasa kepada teman-teman Bapak Ibu guru di tingkat dasar, karena itu tidak mudah Mas Jati untuk membentuk generasi yang luar biasa dari tingkat dasar ini. Kemudian di SMP ini adalah satu peralihan masa yang luar biasa juga, bagaimana Bapak Ibu guru di SMP juga harus luar biasa membentuk mereka menjadi anak-anak yang akil balik dengan baik gitu nggih, karena kalau salah jalan sudah luar biasa mengerikan. Tetapi kami juga di SMA juga tak kalah penting membentuk mereka untuk menyiapkan diri menjadi manusia yang nantinya bisa menjadi be yourself lah ya, biar mereka menjadi sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, peran kalau tadi disampaikan Mas Jati, tiba-tiba Mas Jati teringat seorang salah satu bapak guru. Saya yakin dengan di hari guru tahun 2024 ini semua orang jadi biasanya momen ini kemudian momen kembali kita flashback terkait dengan peran apa yang sudah diberikan Bapak Ibu guru kita. Dan satu hal memang Mas Jati, dalam tanda kutip, guru favorit itu tidak identik dengan guru yang tadi mungkin kalau Mas Jati sampaikan, contoh dari pengalaman Mas Jati waktu SD nggih, itu bukan guru yang memberikan hadiah-hadiah, memberikan reward, tetapi bagaimana dari pengalaman masa kecil ini menjadikan oh iya, saya pada saat itu ternyata sangat luar biasa di dalam tanda kutip disentil gitu kan, untuk bukan bahasanya Mas Jati bagaimana dibentuk oleh beliau untuk ayo kamu nggak boleh begini karena apa yang dilakukan berarti sudah tidak sesuai atau salah gitu nggih. Nah, ini memang kalau sekarang saya yakin akan sangat sulit, sedih memang pada saat misalnya jangankan puluhan tahun yang lalu, kadang kalau kita bertanya, Mas, Mbak yang ngajar PKN misalnya, aduh Bu Sinten nggih Bu gitu, ini kan menjadi kita waduh gitu kan. Artinya mereka saja kadang lupa nama gitu kan, kadang mereka hanya taunya guru PKN, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris. Ini kan jadi dagelan banget Mas Jati. Jadi mereka suka lupa. Bu misalnya ini ada pengalaman sampai hari ini Mas Jati. Saya 17 tahun pernah menjadi guru sosiologi di SMA 1 Karangkobar. Sampai hari ini pun masih banyak anak-anak saya yang bagi mereka Bu Fia adalah guru favorit. Saya bukan guru BK, tapi pada saat itu mereka sering curhat dengan saya karena mereka merasa saya nyaman ngobrol dengan ibu. Bukan karena Bu Fia guru bimbingan konseling, tapi bagi anak-anak saat itu adalah saya nyaman ngobrol dengan Bu Fia, tidak ada justifikasi, tidak ada penghakiman, tetapi saya lega. Jadi sebenarnya sederhananya mungkin kita bisa menjadi sahabat gitu loh. Bisa menjadi sahabat mereka kalau saya kebetulan kan ketemunya bujang-bujang dan gadis-gadis ya Mas Jati, sehingga persoalan mereka kan biasanya seputar tentang masalah cinta, kemudian nah itu kemudian ada lagi yang tidak ini oleh keluarga, maksudnya broken home gitu kan, maka dia mencari bagaimana caranya supaya dia bisa curhat tetapi tidak salah gitu, karena kan bisa jadi anak-anak yang curhat salah dengan orang yang salah memberikan
bantuan yang salah itu juga berbahaya. Jadi menurut saya memang tokoh, nah ini bahasanya bagaimana kami para pendidik, baik itu kami di tingkat sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas ya, bahasa saya kami harus bisa menjadikan tokoh yang terbaik, panutan untuk mereka. Barangkali begitu Mas Jati. Oke, jadi curhat dengan orang yang tepat. Iya. Ya. Karena kalau sekarang kemarin kita kan kadang-kadang undang teman-teman SMA juga untuk di sini ngobrol, iya. Memang kebetulan undangannya belum sampai ke SMA. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jadi mereka tuh pernah ada yang cerita, kalau di bayangan saya kan ya, namanya broken home kan tadi sampai dia ya orang tuanya sering berantem, terus akhirnya nggak betah di rumah, dimarahin orang tua terus-terusan dan sebagainya. Kemarin saya dapat gambaran si adiknya dikasih hadiah, kakaknya nggak ikut dikasih hadiah, itu sudah masuk kategori broken home katanya. Oh ada, iya secara psikologi. Oke. Jadi uang sakunya misalkan harus sama, sebetulnya biar adil. Sebenarnya kan adil kan iya, harus sesuai porsi. Betul, tidak harus sama. Ya, harus sama. Iya. Nah, balik lagi ke mendidik, nggak cuma mengajari ya, mendidik anak-anak untuk ada opsi untuk kewirausahaan, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah jalan, udah ada produknya, atau sekedar teori-teori aja, atau sudah praktek barangkali sampai ke marketingnya, itu udah dilakukan atau belum? Oke, terima kasih Mas Jati. Jadi ini di tempat kami, karena ini kan masih proses untuk istilahnya jenjang yang terbaik ya. Jadi kalau sementara di tempat kami itu memang masih kepada teori, tapi juga praktek. Jadi kegiatan kami itu ada teori, praktek, dan ada asesmennya. Tapi sementara ini memang belum pada tahapan anak memiliki produk tertentu yang kemudian dijual. Belum sampai tahap itu. Tapi mereka baru membuat, misalnya yang cooking class, baru membuat roti manis. Masih belum kami lanjutkan misalnya untuk tahapan ke pemasaran, dan mereka ke tahapan misalnya memiliki toko atau memiliki ini belum. Tapi terima kasih pertanyaan Mas Jati ini menjadi inspirasi, karena kami harus terus membenahi. Jadi ini kan menjadi pertanyaan pemantik yang nanti ini dari pertanyaan Mas Jati ini kan menjadi pemantik bagi kami untuk memberikan tambahan ini tadi, masukan gitu kan. Oh, berarti anak bukan hanya sekedar nantinya teori, praktek sudah, tapi memang harus berkelanjutan, itu kata kuncinya. Terima kasih, berkelanjutan, di mana harapan saya itu tadi setelah dari sekolah ada dari pemerintah yang bahasa saya misalnya di UMKM misalnya, atau di mana yang bisa merangkul anak-anak kami yang sudah memiliki keterampilan membuat roti manis, itu misalnya nanti masuk dalam sebuah komunitas. Nah ini, tapi terima kasih, ini jadi nanti saya harus bersama teman-teman lebih kerja keras lagi bagaimana nanti kami dalam hal ini mungkin komunitas di UMKM ini yang harus kami tembusi, supaya produk-produk anak-anak yang bisa jadi mereka bikin di rumah, karena di sekolah tidak bisa secara maksimal Mas Jati. Kami belum memiliki satu unit produksi yang khusus misalnya di cooking class, karena kami sekali lagi bukan sekolah yang khusus misalnya di tata boga. Beda dengan sekolah-sekolah yang SMK yang khusus tata boga, kan perlengkapan, peralatan sudah luar biasa. Jadi kami baru menginisiasi dalam hal tadi, ada ilmu secara teori, praktek di sekolah, tapi memang belum sampai pada tahapan produk untuk marketing. Nah ini kan tadi pertanyaan Mas Jati membuat saya secara pribadi, masukan, berarti nanti bagaimana kami sekolah harus
mengajak atau teman-teman UMKM biar kami dirangkul, biar anak-anak kami itu nanti ada semacam tempat untuk tadi belajar lebih di entrepreneurnya, bukan hanya sekedar di sekolah tetapi lebih luas lagi biar jangkauan marketingnya juga luas, link dengan teman-teman atau apa namanya ini juga lebih banyak. Itu kan pentingnya di situ. Kalau kita hanya memproduksi kemudian mau dijual nggak tahu marketnya kemana, ini juga kan menjadi persoalan lagi. Jadi ini terima kasih Mas Jati, mudah-mudahan ini di tahun ketiga kami melaksanakan di double track ini akan menjadi lebih sempurna lagi. Sebenarnya kami ada punya ruang promosi, tapi itu kan hanya terbatas. Artinya promosi kami itu hanya terbatas di web sekolah. Kalau mungkin lewat UMKM kan teman-teman atau anak-anak saya kan ketemu dengan pelaku usaha, ini kan luar biasa. Mungkin misalnya ada pameran di mana, ada kegiatan di mana, jadi tambah pengetahuan, luas pergaulannya atau linknya, sehingga saya yakin akan menjadi semakin luar biasa. Sorry, gambarannya kayak gini Bu, anak-anak dikasih teori, praktek, mungkin karena sebatas ketertarikan dulu, terus kemudian karena tugas, maksudnya kan jadi ke situ. Tapi begitu, oh ternyata itu aja jadi duit ya. Nah, itu jadi salah satu motivasi juga. Iya. Di samping karena memang tugas utamanya kan memang untuk belajar. Tapi minimal setelah memiliki pengetahuan itu dan memiliki motivasi itu, jadi mereka nggak sekedar sebagai produsen, tapi juga ke manajerialnya. Jadi mereka bisa ngajarin tetangganya, misalkan dia yang manage, tetangganya yang produksi, terus mungkin di sekolah itu ruang promosi itu dimaksimalkan lagi menjadi kayak kantin sekolah siswa gitu. Iya, ini jadi terima kasih nambah satu pemantik lagi untuk kami. Sekolah memang harus punya semacam apa namanya satu tempat menjajakan atau ini apa promosi produk anak-anak ya. Jadi kalau kemarin Mas Jati ke sekolah kami itu kan ada beberapa produk batik, tas, ke sepatu dan ada banyak gaun juga dan sebagainya. Itu adalah bagian dari teman-teman di kewirausahaan dan itu adalah hasil karya anak-anak juga. Jadi ruang pamer, nah ini terima kasih. Jadi ruang pamer dalam hal ini untuk menampilkan produk-produk anak-anak mestinya memang di sekolah disediakan. Cuma karena tadi kayak kami baru di tahapan cooking class-nya adalah di roti manis dengan keterbatasan istilahnya kalau makanan kan ada durasi waktunya ya, itu mungkin berbeda dengan yang di digital marketing yang kemarin sudah membuat kaos, sudah membuat mug, itu kan bisa kami tampilkan menjadi satu produk unggulan untuk sekolah juga. Nah, kembali ke apa tadi betul, kalau anak-anak sudah berpikir bahwa ilmu yang mereka dapatkan dalam tanda kutip sama dengan duit, nah itu kan motivasinya akan lebih lagi. Jadi saya juga berharap nanti ada keterlibatan pemerintah. Saya tidak tahu apakah nanti dengan dinas-dinas tertentu, bahasa saya, ayo Pak kami dibantu gitu kan. Jadi paling tidak anak-anak kami yang masih perlu dibina, dibimbing itu akan semakin mendapatkan dukungan yang luar biasa gitu Mas Jati. Harusnya sih habis nonton ini dari sawel-sawel ke Buvia ini ya. Biasanya suka Mas Jati yang itu kemarin minta kontaknya dong. Iya, begitu harapannya begitu Mas Jati. Karena channel ini dipantau oleh beberapa instansi. Kominfo, terus kemudian dari Indako, Dinas Sosial, macam-macam. Ya. Termasuk dari kebencanaan BPBD juga ikut mantau ini karena yang kita munculkan di sini suka aneh-aneh walaupun sifatnya produktif semua gitu. Ngomong pendidikan nggak selesai. Kira-kira ke depan
dengan menteri yang baru ini gimana harapannya gitu ya? harapan seperti apa Bu Iya. sebagai pelaku sendiri? Iya, terima kasih Mas Jati. Jadi di tengah kegalauan kami, karena biasanya ganti menteri, ganti kurikulum, serius Mas Jati. Artinya di kurikulum Merdeka saja kami masih harus tertatih-tatih, istilahnya harus teman-teman harus mengikuti luar biasa. Terus ini kemungkinan akan dengan beliau Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, artinya menteri yang baru ini beliau kan sebenarnya lebih kepada memberikan intinya satu. Kalau ini betul, kami juga berterima kasih mengurangi tugas administrasi kami para guru. Jujur Mas Jati, ini juga tugas administrasi kami di guru juga sangat membebani, di mana teman-teman itu tidak bisa selesai kegiatan di sekolah itu kemudian bisa terus kondur karena ada beberapa hal yang harus mereka kerjakan, terutama terkait dengan kinerja, PMM dan sebagainya. Itu mungkin kalau dibawa ke rumah bisa jadi perang dunia kedua dengan keluarga gitu kan. Terus harapan saya satu, saya setuju kalau ada pengurangan dalam tugas administrasi di sekolah. Kemudian harapannya adalah kalau beliau kemarin menyampaikan kurikulum mereka akan diganti dengan deep learning. Yang terpenting adalah kami dipahamkan dulu. Artinya jangan tiba-tiba kemudian ada kurikulum baru kami harus melaksanakan sementara kami tidak tahu arahnya mau dibawa kemana. Artinya minimal lah kami diberi pemahaman dulu, ini loh yang oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu harapkan dari teman-teman Bapak Ibu guru di SD, SMP, SMA. Itu dulu. Kalau tiba-tiba kami harus melaksanakan sementara kami belum memahami kemauan beliau menteri terbaru terkait misalnya dengan deep learning ini seperti apa, kan susah Mas Jati. Itu kan perlu diberi pemahaman dulu, dipahamkan biar kami bisa melaksanakan. Terus salah satunya kebetulan berkaitan dengan guru penggerak memang masih pro kontra ini, tapi perlu saya sampaikan Mas Jati, kebetulan saya juga bagian dari pelaku kalau saya katakan di pendidikan guru penggerak. Jadi kalau dikatakan guru-guru penggerak adalah guru-guru yang kalau di pro kontranya di masyarakat ya adalah guru-guru yang terpilih dan profesional, saya katakan iya, karena memang melalui satu proses seleksi, tidak bisa setiap orang tidak bisa setiap orang kemudian tiba-tiba menjadi guru penggerak, itu memang melalui proses seleksi. Jadi kontranya di masyarakat adalah kenapa guru penggerak menjadi spesial sementara guru-guru yang biasa-biasa saja itu jadi ada semacam kayak pengkotakan istilahnya terkait dengan guru. Sebenarnya kalau di lapangan tidak seperti itu Mas, karena saya juga walaupun saya kepala sekolah, saya kebetulan kemarin juga mengikuti menjadi guru penggerak rekognisi. Kalau mau dipahamkan banyak ilmu yang kita dapatkan. Sebenarnya menurut saya lebih kepada bagaimana kita mengikuti program yang diinisiasi pemerintah. Yang terpenting adalah program itu betul-betul memberikan kebermanfaatan. Sekali lagi kata kuncinya itu Mas Jati, kebermanfaatan, sehingga bisa kami implementasikan di sekolah. Kayak saya misalnya sebagai kepala sekolah ya, bagaimana di sekolah itu menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, yang efektif. Jadi kalau mohon maaf ini, kalau kita sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah nggak mau belajar lagi ya mohon maaf, nggak bisa Mas Jati, karena setiap tahun yang namanya terkait dengan perubahan itu kan luar biasa. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu guru yang mohon maaf biasanya ini yang sudah senior ya, biasanya kan nggak mau ribet dengan IT dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan hanya kalau kemarin kan banyak ada justifikasi guru penggerak, jadi nadanya minor gitu ya. Kalau saya katakan saya bangga karena tidak semua guru penggerak itu arahnya harus menjadi kepala sekolah. Nah ini yang menjadi perdebatan di masyarakat kan, guru penggerak itu kan masih muda, usianya belum mampu memimpin. Nah ini kalau pola-pola pemahaman seperti ini terus
gulirkan bagaimana mereka-mereka yang memang satu secara kompetensi walaupun masih muda punya kepemimpinan yang bagus dan bisa menjadi bahasa saya adalah orang-orang yang bisa memberikan perubahan. Ini yang penting kan di situ menurut saya. Bagaimana pendidikan kita mau berubah Mas Jati kalau tidak ada orang yang mau menjadi tadi pemimpin perubahan dulu di tingkat pendidikan. Entah di sekolah dasar, entah di menengah pertama, entah di menengah atas. Kalau hanya mohon maaf kalau hanya kita biasa-biasa saja, maka hasilnya nanti adalah anak-anak yang biasa-biasa saja itu. Jadi harapan saya tentunya dengan Pak Mukti, Pak Menteri Pendidikan Menengah Dasar dan Menengah yang baru ini adalah berilah kami teman-teman itu semacam kayak kalau mau terutama ini tadi untuk membentuk generasi tadi ya, generasi yang bukan generasi yang adanya anak-anak yang senangnya rebahan kemudian semau gue, atau generasi stroberi yang kelihatannya cantik tapi ternyata rapuh hatinya, atau ganteng tapi rapuh hatinya. Itu ya bagaimana kami para guru-guru atau para kepala sekolah itu diberi ini tadi dulu semacam kayak bahasanya apa ya, blueprintnya dulu arah pendidikan untuk tahun 2025 sampai seterusnya. Ini berarti kan 5 tahun ya, 5 tahun betul ya Mas Jati ya, 5 tahun yang akan datang mau seperti apa. Jadi kami diberi ini dulu lah, maksudnya bersama-sama, ayo Bapak Ibu Guru, ini loh yang akan dituju oleh pendidikan kita. Infrastrukturnya disediakan betul, dulu, disediakan dulu, mulai dari betul sarprasnya, SDM-nya. Kalau sekarang terutama di wilayah Jawa kita termasuk beruntung Mas. Tapi bayangkan teman-teman saudara-saudara kita yang di luar Jawa, jangankan bisa menikmati pembelajaran dengan smart school misalnya, atau dengan sarpras yang terbaik, bisa jadi mereka paling dasar sajalah transportasi misalnya. Kalau di teman-teman di luar Jawa sana yang di daerah pegunungan itu bisa dibayangkan berapa lama mereka harus jalan untuk sampai ke sekolah misalnya, atau yang ada di pesisir, atau yang ada artinya di pesisir itu kan mereka bagaimana harus naik mungkin perahu dan sebagainya. Satu programnya luar biasa, 1 tahun mengabdi seumur hidup menginspirasi. Itu luar biasa sekali dengan program 1 tahun mengabdi seumur hidup menginspirasi di daerah-daerah terpencil yang tadi daerah misalnya terluar istilahnya kayak IDT, kayak daerah-daerah tertinggal itu, jadi kemajuan pendidikannya luar biasa. Artinya seleksi, kembali ke seleksi orang-orang yang terbaik dalam bidangnya, dan itu mereka bukan dari pendidikan loh Mas Jati. Basicnya bukan dari pendidikan, tetapi bisa jadi seorang psikolog, bisa jadi seorang teknisi, ahli mesin atau apa, tapi mereka concern dengan pendidikan, ikuti program ini, kemudian luar biasa. Artinya ini pola yang luar biasa. Jadi kembali ke harapan saya bahwa semoga satu, minimal kalau Bapak Ibu Guru kesejahteraannya sudah luar biasa, juga saya yakin akan mengaruh ke tanggung jawab, itu yang pertama. Tapi sejujurnya sih teman-teman yang mengambil profesi ini kan sudah sadar betul, dalam tanda kutip, guru adalah di sini adalah orang-orang yang ya kalau mereka tidak punya satu komitmen pengabdian mungkin berbeda. Anak-anak saya nggak ada yang mau jadi guru Mas. Nggak ada passion ke guru. Jadi saya ya tidak apa-apa, tapi paling tidak berharap di kami, kalau bahasa saya selalu ke teman-teman adalah ya bagaimana caranya dengan kemampuan kita itu bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi harapan kami yang terbaik adalah arah jelas pendidikan itu mau dibawa kemana, itu yang terpenting. Itu apapun itu kurikulumnya, yang penting kami diberi pemahaman jelas dulu sehingga kami yang di lapangan bisa melaksanakan dengan baik. Itu Mas Jati. Oke, terima kasih sekali Bu Via,
banyak sekali yang disampaikan dan saya masih banyak pertanyaan juga. Iya. Dan pastinya Bu Pia masih banyak yang ingin diceritakan Iya. juga. Tapi nanti harapannya nanti obrolan ini kita bisa lanjutkan barangkali mungkin tempatnya nggak di sini. Iya. Mungkin di SMA. Boleh, iya. Kita berkunjung juga. Oke, siap-siap. Terus ini jelang Hari Guru 25 November, terima kasih untuk para guru-guru kami. Semoga tetap menjadi seorang pendidik, tidak hanya seorang pengajar. Iya, betul, sepakat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jati. Selamat Hari Guru tahun 2024 untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada. Terima kasih.